Mas kios tadi kan satu sisi tok toh. Ya. Tadi udah tak mintain izin nanti biar dibuka biar bisa dua sisi. Oh, penak toh. Tapi nunggu serah terima sih. Serah terima engko dijebol biar bisa dua sisi. Enak toh. Tidak bisa dipindahkan ya kalau yang Di situ. Di situ. Udah kesepakatan pindah kemana? Nggak. Pindah ke 3.000-an pedagang ini gampang loh. Nah, kalau dikaitkan sekarang dengan penampilan komunikasi politik Gibran, saya rasa dia punya dua cabang nih. Artinya yang A tentu saja basis kuatnya di Jawa Tengah, tetapi untuk Jakarta pun sudah sekali lagi saya katakan ada terobosan-terobosan out of the box yang menurut saya menjadi menarik juga di DKI Jakarta. Karena pemilih DKI Jakarta ini terbuka untuk terobosan-terobosan seperti itu. Kita bisa membayangkan Gibran kalau maju baiknya di mana atau peluang menangnya lebih besar di mana. Tapi saya kasih catatan bahwa gaya komunikasi politiknya yang agak selengean, tapi langsung ke tujuan pokok persoalan itu banyak menarik anak-anak muda. Dan pada sisi lain, gaya-gayanya yang berusaha mendekati. Walaupun ada orang yang menghina ayahandanya, itu juga mampu memenangkan simpati publik. Ya, bukan Gibran Raka Buming, Raka namanya. Pejabat wali kota Solo yang memiliki sikap kepemimpinan yang konsisten dan sangat realistis. Terbaik memang Mas Gibran ini. Apa ya, realistis lah dengan anggaran yang ada dan lebih baik digunakan untuk kepentingan orang banyak dibanding kepentingan dirinya sendiri. Keren sih. Daftar sebagai penulis Gibran tampar Gubernur Genis Sundul Langit. Berbicara 2024, jika ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya, mungkin kiranya tepat buat menggambarkan sosok Gibran Rakabuming. Raka salah satu wali kota muda di Indonesia dengan kiprah bapaknya Presiden Jokowi. Selagi berat ini tampil peduli dengan euforia para tokoh terutama para gubernur yang dirinya sundul langit, seolah para kepala daerah yang sudah sangat berbuat banyak buat warga. Padahal prestasi mereka semuanya rata-rata biasa saja. Tak ada yang istimewa, hanya menang nama dan dukungan para relawan yang militan. Nah, Gibran ini beda, dia cuek saja seolah itu hal yang lumrah. Terlebih dirinya benar-benar memposisikan diri sebagai kepala daerah sekelas wali kota yang sebetulnya secara politik tak kalah moncer. Pasalnya banyak negara lain yang presidennya berangkat dari wali kota, bukan seorang gubernur. Akan tetapi mungkin Gibran Rakabuming dipandang masih baru. Praktis kepemimpinannya sebagai wali kota Solo baru menginjak 7 bulan. Tentu saja ini waktu yang relatif masih baru untuk ukuran sebuah jabatan dalam pemerintahan. Tapi tunggu dulu, kendati masih terbilang seumur jagung, tapi gebrakan Gibran untuk warga Solo selama pandemi berlangsung tak perlu diragukan lagi. Seperti yang kita ketahui, ada 3 gubernur atau kepala daerah yang teramat pede, kerap menyebut dan disebut menjadi calon presiden, pengganti Presiden Jokowi. Seakan mereka itu pantas menduduki kursi Presiden RI. Adalah ada sosok Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang sudah dengan sejarah terang benderang siapnya pada saat forum PAN di Bali. Kemudian ada Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, juga tak jauh beda di tempat yang sama. Bahkan relawannya sudah deklarasi pula. Dan yang tak kalah seru juga ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kendati dari mulutnya belum pernah terucap maunya prestasi relawannya jauh hari sudah deklarasi. Di mana-mana bahkan sampai mancanegara pun ada. Belum tokoh-tokoh lain sekelas menteri, ketua umum partai politik juga. Tak kalah genitnya, pokoknya merasa paling berhak menjadi Presiden RI. Kita tinggalkan sejenak mereka yang jenius sandulangit. Kita bicarakan kiprah Gibran yang tak kalah sengit. Pepatah di atas rasanya pas jika kita sandingkan Gibran dan Jokowi. Gibran itu nampak di dalam otak dan benaknya adalah kerja melayani rakyatnya. Prestasi bapaknya di Solo menjabat sebagai The Spirit of Java rupanya tak hanya slogan semata, tapi di tangan Gibran spirit itu harus benar-benar nyata dan derap langkah kehidupan yang dituntut percepatan di era digitalisasi. Saat ini setelah gebrakan mewadahi ribuan atau tepatnya 10.000 UMKM dibantu dipasarkan melalui kampus UMKM dan Eco Moreskin ini,
Gibran mulai menyasar para pedagang tradisional yang berada di Solo dan gebrakan serta terobosan bidang lain. Kini ada 44 pasar nasional yang disiapkan Gibran untuk melakukan proses jual beli dengan transaksi non-tunai atau digitalisasi. Gebrakan ini tentu saja kurang sejalan dengan perkembangan zaman. Para bakul tradisional itu dipaksa harus melek teknologi terkini. Terobosan ini saya rasa sangat membantu para bakul dan pedagang menghadapi persaingan di dunia internasional. Jika seorang Gibran yang notabene wali kota saja sudah berpikiran jauh ke depan, bagaimana dengan kepala daerah lainnya? Bahkan para gubernur itu, selain benar dan otaknya sibuk dari jari perhatian capres-cawapres, apa yang dilakukannya untuk warga? Apa yang dilakukan oleh Gibran tak bisa dibilang sederhana tapi luar biasa. Tak mudah bagi warga awam, terutama para pedagang tradisional muda, mengenal teknologi terkini. Tapi buat Gibran tak ada yang sulit. Lewat jika tidak dipasang akan tergilas. Dan dengan perubahan zaman dan kasihan para pedagang tradisional, akan kian ketinggalan dan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Komen di kolom komentar.